Perundungan adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pengertian dari bullying adalah perilaku yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, atau mengganggu orang lain secara terus-menerus. Contoh perundungan secara fisik: menjegal, memukul, menendang, mengucilkan seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang orang lain, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik lainnya. Mengidentifikasi bullying melalui 3 karakter, diantaranya disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan melakukannya berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis, walaupun jenis keduanya tentu cenderung saling berhubungan. Ada perbedaan berkaitan dengan organisasi bela diri, tetapi di sekolah ini jangan sampai ada istilahnya membeda-bedakan berkaitan dengan perbedaan, membesar-besarkan atau perbedaan tentang ikut bela diri mana, dengan tujuan apa? Tetap kompak, tetap damai, rukun, tidak membeda-bedakan, tapi saling mengisi. Perbedaan itu dengan tujuan untuk saling melengkapi. Jadi tidak untuk membuli atau mengejek, tapi justru saling melengkapi. Kemudian berkaitan dengan informasi teknologi. Dari kepolisian Polsek Sambong memberikan materi atau pengarahan kepada anak-anak tentang bullying, bagaimana bullying itu dan bagaimana cara mengatasi bullying itu. Di sini dijelaskan dengan detail oleh Bapak Kapolsek Sambong, sehingga di SMP 3 Sambong betul-betul tidak terjadi bullying, sehingga anak-anak bisa memahami dan mempelajarinya. Bagaimana cara bisa membantu pencegahan bullying di sekolah? Di antaranya langkah-langkah yang pertama yang harus menjaga keamanan anak-anak kita adalah baik secara langsung atau online adalah memastikan mereka mengetahui masalahnya. Yang pertama, ajari anak-anak kita tentang bullying. Bagaimana mereka tahu apa bullying? Anak-anak kita akan dapat lebih mudah mengetahui apakah itu terjadi pada mereka atau orang lain. Yang kedua, bicaralah secara terbuka dan sering kepada anak-anak kita. Semakin sering kita bicara dengan anak-anak kita tentang bullying, semakin nyaman mereka memberitahu
kita jika mereka melihat atau mengalami periksa anak-anak kita setiap hari dan tanyakan tentang waktu mereka di sekolah dan aktivitas mereka secara online. Menanyakan tidak hanya tentang kelas atau kegiatan mereka, tetapi juga tentang perasaan mereka. Tahap selanjutnya adalah tahap aksi. Pada tahap ini, peserta didik secara kelompok membuat komik dengan tema cerita perundungan. Sehingga dengan adanya proyek membuat komik dalam kegiatan P5 ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas yang dimilikinya. Di sini, peserta didik bebas mengekspresikan kreativitasnya melalui cerita bergambar dalam sebuah kelompok heterogen. Kontribusi setiap anggota sangat diperhatikan. Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada peserta didik yang sangat berbakat menggambar. Ada juga yang pandai mewarnai. Ada yang bagus tulisannya, serta ada yang pintar dalam membuat cerita. Nah, semua bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu menghasilkan karya orisinil, menarik, baik dari segi visual maupun cerita. Hasil karya paling bagus ini nanti akan diaransemen untuk diikutsertakan dalam lomba desain komik yang diadakan oleh manga.com. Kemudian tahap terakhir adalah refleksi. Pada tahap ini, peserta didik merefleksi hasil belajarnya sendiri terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, hasil dari refleksi peserta didik nantinya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya.